Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Pernahkah teman-teman pergi ke supermarket untuk membeli buah? Sebelum membayar buah tersebut di kasir, biasanya buah-buahan yang kalian beli akan ditimbang terlebih dahulu. Nilai apa saja yang ditunjukkan oleh timbangan tersebut? Apakah memiliki nilai atau apakah memiliki satuan? Nah, agar pertanyaan tadi terjawab, kita akan membahas materi ini secara lengkap di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang materi Project IPAS kelas 10 tentang besaran dan satuan. Simak terus videonya ya. Tujuan pembelajaran dalam video kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep besaran dan satuan dengan benar. Dan yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan besaran pokok dan besaran turunan dengan benar. Nah, teman-teman, video yang ditunjukkan oleh timbangan tadi adalah massa buah yang teman-teman beli. Massa benda dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yaitu timbangan dan memiliki satuan. Massa merupakan salah satu contoh dari besaran. Pengertian besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka atau nilai, dan memiliki satuan. Sedangkan jenis-jenis besaran berdasarkan satuannya dibedakan menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Baik, sekarang kita akan membahas tentang besaran pokok. Di sini saya akan menyajikan tabel berupa besaran, satuan, serta alat ukur. Yang pertama adalah besaran pokok panjang dengan satuan meter, dengan alat ukur mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Yang kedua, massa, satuan kilogram, alat ukur timbangan atau neraca. Yang ketiga, waktu, satuan sekon, alat ukur stopwatch. Yang keempat, suhu, satuan Kelvin, alat ukur termometer. Yang kelima, intensitas cahaya, satuan kandela, alat ukur luxmeter. Yang keenam, jumlah zat, satuan mol, tidak mempunyai alat ukur. Dan yang terakhir adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere dan alat ukur ampere meter. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menghafal, Bu Niken punya tips nih, yaitu dengan membuat jembatan keledai. Yaitu papa, mama, waktu, subuh, ikut jamaah ke masjid. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Untuk selanjutnya adalah besaran turunan. Di sini banyak sekali contoh dari besaran turunan. Di antaranya adalah luas dan volume yang diturunkan dari besaran pokok panjang, massa jenis yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan massa, dan juga ada gaya, usaha energi, daya, momentum impuls yang diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Selanjutnya, ada muatan listrik yang diturunkan dari besaran pokok waktu dan kuat arus listrik. Frekuensi diturunkan dari besaran pokok waktu, tekanan diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu, kecepatan dan percepatan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu, serta potensial listrik yang diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang satuan. Satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Satuan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sistem MKS, yaitu meter, kilogram, sekon. Yang kedua adalah CGS, yaitu sentimeter, gram, sekon.
Dan yang ketiga adalah FPS, yaitu feet atau kaki, pound atau pound, dan karena adanya beberapa sistem satuan, maka diperlukan satu sistem satuan yang dapat dipergunakan secara luas di berbagai belahan dunia. Para ilmuwan kemudian menyepakati sistem satuan yang berlaku secara internasional. Satuan ini disebut sebagai satuan internasional. Satuan internasional adalah sistem satuan yang berlaku secara internasional. Sistem ini disepakati pada Konferensi Umum ke-11 tentang berat dan ukuran yang diadakan di Paris, Prancis pada tahun 1960. Untuk mempertajam kemampuan kalian mengenai besaran dan satuan, silakan scan barcode untuk latihan soal berikut ini. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat!